I guess that's the question that you tend to ask when you just met someone. Well, sebenarnya di channel ini aku pernah upload video, but it was like forever ago waktu aku masih exchange di Rusia, dan itu video lomba. Tapi videonya udah aku private, so it's gone now, hopefully, I guess. Bikin video ini nggak ada niatan untuk bikin konsepnya face to face, tapi lebih ke kayak shoot video atau footage yang estetik cinematic gitu, and then I'll just give subtitles on the video yang mencerminkan apa yang aku pikirkan gitu. But when I started to collect the footage for like few weeks, hasilnya menurut aku kurang memuaskan dan gak terlalu bagus menurut aku, jadi aku tidak terlalu bersemangat untuk mengeditnya. But I'll try it again sometimes in the future. Nah, tapi untuk membagikan apa yang aku pikirkan, niatnya masih ada. Jadi ya udahlah, why not bikin video kayak gini. I don't know ada yang nonton atau enggak. At least udah aku sampaikan, dan hitung-hitung belajar confident, as I actually am pretty awkward in real life. Yeah, this might help, right? I wish. Well, cerita ini diawalin waktu aku sebulan yang lalu ulang tahun, dan waktu itu aku belum ada waktu untuk ngerayain. Jadi 2 minggu setelah itu aku celebrated it myself. Jadi aku kayak beli kue, and then I did things that calm me down. I had a pretty good me time lah, basically. Terus anyway, buat kalian yang sedang atau baru ulang tahun dan akan ulang tahun, happy birthday! Congratulations that you've made it this far. Waktu aku ulang tahun itu akhirnya kepikiran tentang, you know, pressure yang ada as we get older, as we grow older, yang sebenarnya pressure semu ya. Entah itu pressure semu atau itu hanya bagian dari kita manusia biasa, atau itu ada karena kita overthinker, atau itu ada karena pengaruh lingkungan dan media sosial. I don't know, but I had that thought in my head, dan maybe beberapa dari kalian juga mengalami atau memikirkan hal yang sama. Jadi when you are in a certain age, ketika kamu di usia tertentu, kamu merasa kalau harus sudah berada di fase tertentu dalam hidup. Misal kayak 17 tahun lulus SMA, 21 tahun lulus kuliah, 24 tahun menikah, atau S2, umur sekian punya ini, punya itu, bikin ini, bikin itu. Which is sebenarnya nggak salah if you made it as a plan gitu kan. Tapi yang menjadi sedikit problem yang menurut aku agak merusak kita adalah ketika kita take it personal ketika itu tidak tercapai pada waktunya, dalam waktu yang kita inginkan. I think that's itu term yang lebih sesuai ya, ketika kita tidak mencapainya sesuai timeline yang kita inginkan. Dan akhirnya dari rasa itu timbul kekhawatiran, timbul rasa minder, apalagi ketika teman-teman kita atau orang yang kita kenal or random people that we follow on Instagram memiliki dan mencapai itu di timeline yang kita inginkan, gitu kan. I know it sucks. Just face it. I'm not gonna quote it with sweet words. It sucks. Tapi then what? Terus apa? Ya kan? Kita harus menghadapi itu, dan kita harus keluar dari pikiran itu, dan akhirnya heads up dan keep going. Aku mungkin akan cerita sedikit beberapa kekhawatiran aku yang menginjak dewasa itu. Well, karena aku exchange, aku masuk SMA tahun 2012 tapi lulus di 2016.
which aku nggak aku nggak menyesali itu. I think it is a good the best investment untuk diri aku sendiri. But sometimes ketika kita mulai berkaca dari luar, terkadang terlihat kayak lama banget aku lulusnya gitu. And then I graduated college when I was almost 23. Terus aku nganggur 1 tahun dan kayak apply hampir 300 atau bahkan lebih, tapi ya tidak ada yang menerima. And then saat situasi itu juga COVID dan personal things dan kehilangan anggota keluarga yang akhirnya membuat kayak mentally dan spiritual itu terguncang gitu ya, kayak gimana ini aku akan melewati ini. Jujur aja, mesti ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang seolah-olah kehidupannya lebih baik dari kita mesti kayak minder, terus kita iri, right? Which I think it's part of being a human. Asalkan rasa-rasa tersebut tidak kita bawa terlalu lama dan akhirnya justru melukai kita dan orang lain gitu ya. Akhirnya berpikir kan kalau dunia ini gak adil gitu. Akan ada rasa kayak kenapa dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Kenapa dia boleh, kenapa aku enggak dititipkan keberhasilan seperti itu gitu. Apakah memang effortku yang kurang? Kenapa dia hebat banget dan aku biasa-biasa aja gitu. Kenapa dia bisa mengguncang dunia sedangkan aku cuman bisa bikin terguncang diriku sendiri gitu. No, just kidding. Tapi maksudnya kayak kenapa dia bisa memberikan impact yang besar dan sorotan yang besar sementara kita hanya partikel-partikel kecil kalau dibanding orang tersebut gitu ya. Akhirnya mungkin kita harus menyadari kalau memang dunia ini gak adil. Dan karena dunia ini gak adil harusnya, makanya kita tidak disarankan untuk melulu mengejar dunia, right? I mean, it's okay melihat kayak orang tersebut keren and that person motivates you, it's cool. I mean, akhirnya kita ter-encourage untuk melakukan hal yang terbaik dari kita, untuk melakukan hal yang lebih. Dan ketika kita merasa effort kita udah semaksimal mungkin, kita udah berharap, kita udah berdoa, tapi sampai saat ini belum sampai di tujuan yang kita inginkan dan kita biasa-biasa aja, I'm just here to tell you that it's okay to be biasa-biasa aja ternyata gitu ya. It's okay kita tidak mengguncang dunia dan tidak tersorot lampu-lampu. Dan cara terbaik dari keluar dari pikiran itu kembali lagi melihat sekitar kita sih, dan melihat hal-hal kecil apa yang udah kita lakukan yang meaningful buat kita dan beberapa orang terdekat kita. I know it's not easy, right? Especially in this disruptive era where you get informations from here, from there in a very short amount of time. Mungkin kita memang harus bersabar untuk mendapatkan sesuatu. You know, good things take time. Buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dan punya pikiran yang sama, I'm just here to encourage you to stay calm. Just do and give your best. Kita cuma sementara aja kan di sini. Dan kita bisa menggunakan titipan yang memang udah diberikan ke kita ya semaksimal mungkin aja. Dan berusaha berpikir positif aja lah ke Allah ya, ke Tuhan. Caranya untuk
melindungi kita dari hal-hal buruk, right? I know it's not easy to be young adult with this uncertainty, dengan kehaluan, harapan, guncangan hormon, tekanan, ya harapan kita, harapan orang lain terhadap kita. Aku yakin kita bakal bisa ngelewatin ini. Pikiran kayak gini memang harus mulai kita bisa kelola, karena it's not, I believe that it's not getting any easier, karena bakal ada hari-hari tertentu di mana kita merasa baik, hal tertentu kita merasa buruk, dan kita harus bisa kontrol hal-hal tersebut supaya kita bisa tetap waras gitu ya. Karena aku yakin banget sekarang kita yang belum menikah pengen menikah, ini and so on and so forth, dan kita berada di lingkaran itu di dunia ini yang sebenarnya nggak pasti dan cuman sebentar aja, right? If you think about it. But ini bukan alasan ya untuk kayak bermalas-malasan atau mungkin tidak mempunyai mimpi yang tinggi. No. I mean, teruslah bermimpi, terus berjuang, terus usaha. Tapi juga harus dibarengi oleh kontrol emosi dan rasa sabar, karena nggak semua yang kita inginkan itu bisa langsung kita capai. Dan atau mungkin bisa jadi nggak tercapai in order karena kita bisa jadi mendapatkan hal yang terbaik dan yang lebih baik dari yang kita inginkan menurut pencipta. I know it's not easy thinking like that. I know it's easier said than done. Tapi ya, mari kita coba sama-sama. Right? Semangat ya. Pasti bisa. Seek for help if you need to. Cari teman untuk sharing, cari teman untuk tukar pikiran if you feel like you need one. Make random video to deliver your opinion, your thoughts on something instead of cuma dipendam sendiri dan akhirnya membuat kamu sakit. Write something, draw something, I don't know. Sing, dance in the rain. You got this. We get this, okay? Well, I think itu dulu di video pertama yang super random ini. Sampai jumpa di video pikir random berikutnya. Thanks for watching. Bye.